Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rose Floris Official. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat pinggiran dan sudut untuk keperluan bunga papan. Yang dinamakan pinggiran ataupun sudut itu seperti ini. Pola ataupun ukiran yang ditaruh di tiap-tiap pinggir dan sudut bunga papan. Pembuatan pola seperti ini bisa disebut gampang-gampang susah. Jika seorang seniman mungkin gampang membuat pola seperti ini. Tetapi untuk orang seperti saya agak sulit membuat pola seperti ini jika tidak ada contoh ataupun sampel. Biasanya kalau saya membuat pola seperti ini harus ada contoh ataupun sampelnya terlebih dahulu. Ataupun saya bisa mencari file vektornya yang sudah jadi di internet. Saya contohkan langsung, kita buka Google Chrome, kita ketik di pencarian, frame, vektor. Kenapa harus disertakan vektor? Jadi untuk vektor itu adalah sebuah objek yang terbentuk dari tiap-tiap garis ataupun titik. Ketika kita klik frame vektor, maka akan muncul semua file yang jenisnya itu berbentuk vektor ataupun file yang bisa digunakan di Corel. Untuk ukiran sendiri ada yang gratis, adapun yang berbayar. Rata-rata file yang sudah jadi kita bisa langsung gunakan di aplikasi CorelDRAW. Itu biasanya berbayar, jadi kita harus berlangganan atau membayarnya terlebih dahulu baru kita bisa mendownload ukiran ataupun gambar apapun yang bentuknya vektor. Alternatifnya kita bisa mengcloning file vektornya itu dari gambar yang sudah jadi. Dengan catatan gambar itu punya resolusi yang tinggi. Nanti kita bisa cloning untuk gambarnya di aplikasi CorelDRAW. Jadi kita harus cari dulu gambar vektor ukiran yang akan kita cloning. Kita klik gambar di sini. Nah, kita cari dulu untuk pola ataupun ukiran yang akan kita cloning. Kita cari yang polanya itu sederhana. Dan untuk tiap objeknya itu menyambung. Jadi kalau nantinya kita cetak di mesin pemotong styrofoam nggak berantakan. Nah, saya pilih yang ini. Kita buka dulu untuk file fotonya supaya dapat resolusi yang tinggi. Kita klik kanan, open image in new tab. Setelah terbuka seperti ini, kita copy untuk fotonya. Copy image. Nah, setelah seperti ini baru kita buka aplikasi CorelDRAW. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Untuk Corelnya sendiri saya di sini pakai aplikasi CorelDRAW versi X7. Setelah aplikasinya terbuka, kita pilih New Dokumen di sini, maka akan tampil untuk jendela baru. Kita atur sesuai kebutuhan kita, lalu kita pilih OK. Setelah jendela baru ataupun dokumen baru terbuka seperti ini, kita bisa klik kanan pada mouse, kita pilih paste. Jadi file foto yang tadi kita copy itu tersalin di sini. Setelah terbuka seperti ini, kita akan mengcloning pola sudutnya dengan cara kita trace. Kita bisa klik kanan pada gambar, kita pilih outline trace di sini, kita pilih detail logo. Maka aplikasi Corel secara otomatis akan membuat file vektornya. Jika dirasa untuk hasilnya yang ini gambar, yang bawah hasil cloningnya. Jika dirasa hasil cloningnya itu kurang sempurna atau kurang detail, kita bisa tambahkan untuk detailnya di sini.
Nah, saya kira cukup. Setelah kira-kira untuk detailnya itu cocok ataupun cukup dengan keperluan kita bisa pilih OK. Nah, untuk file cloningnya itu kita coba pisahkan. Kita klik di sini satu kali, kita geser ke kanan. Ini adalah file fotonya. Ini hasil cloning dari file foto yang tadi kita trace. Nah, langkah-langkahnya kita rapikan terlebih dahulu. Sebelum itu kita lihat dulu untuk rapihannya dengan cara menghilangkan warna pada desain yang ini. Kita klik satu kali di sini. Kita klik kanan pada mouse di warna hitam biar lainnya terlihat. Setelah seperti ini kita ungroup all. Nah, jadi supaya semua objek di sini itu terpisah. Kita hapus dulu yang ini. Coba kita satu-satu. Nah, kita bisa perhatikan di sini untuk filenya ini, objeknya ini ada yang terlihat tebal. Itu biasanya filenya double, lainnya double. Kita coba klik di sini, kita hapus. Nah, yang ini juga sama kayaknya double, kita blok aja, kita hapus. Setelah seperti ini, kita coba rapikan terlebih dahulu. Kita klik dua kali pada objeknya, ataupun juga kita bisa klik pada objek, lalu kita pilih Shape Tool. Kita pilih node yang akan kita luruskan. Di sini kita pilih, oh yang ini salah. Kita pilih node yang ini, kita pilih Convert to Line biar garisnya lurus. Nah, ini juga sama, kita luruskan. Memang agak repot ya, agak repot di awal. Untuk kedepannya kita tinggal copy paste aja objeknya dan kita cetak kembali. Jadi untuk objek yang memang agak repot di awal seperti ini, nanti kedepannya kita tinggal pakai lagi. Bahkan selamanya kita pakai untuk filenya. Makanya agak repot di awal. Kita pilih node yang ini, kita luruskan. Ini juga sama, luruskan. Ini kita geser dikit. Kebanyakan kayaknya. Nah, kita ambil cepatnya aja. Ini udah beres, ini udah bisa dipakai. Contohnya nanti kita akan membuat sudut untuk stok ataupun untuk pesanan bunga papan. Kita buka dokumen baru, kita copy untuk objeknya, kita rapihkan di sini, kita pastekan di sini, kita rapihkan, atur ukurannya. Saya pilih 20 cm, berarti 200 mili. Nah, kita tinggal tata, ekspor, langsung di convert to NC. Setelah di convert to NC melalui aplikasi Depom, lalu kita bisa cetak di Match3. Ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh. Jadi untuk pembuatan sudut itu menurut saya gampang karena kita hanya mengkloning desain foto yang sudah ada, mau foto vektor langsung ataupun foto jadi, kita tinggal di cloning di aplikasi CorelDRAW. Kita coba yang ini double, kita hapus. Ini juga double, kita hapus. Kita bisa rapihkan serapih mungkin supaya nanti hasilnya juga benar-benar maksimal. Yang ini udah jadi, yang ini kita hapus. Untuk yang doublenya ini juga udah jadi.
Ini coba kita hapus. Nah, ini udah jadi. Jadi gampang ya untuk pembuatannya, itu nggak terlalu ribet. Jika kita membuat polanya dahulu, harus ada inspirasi, terus harus membuat ukiran-ukiran, emang itu ribet. Cuman kalau di sini saya pakai metodenya cloning, mengcopy dari desain yang sudah ada. Berhubung desain yang sudah ada tidak bisa langsung dipakai di pemotong mesin styrofoam, jadi kita harus mengcloningnya terlebih dahulu. Setelah seperti ini kita bisa hapus untuk file fotonya. Contohnya ini semua udah dirapihkan, udah sesuai ukurannya. Kita bisa simpan sebagai database kita untuk di kemudian hari. Jadi di kemudian hari kita kalau seandainya mau nyetok ataupun pengadaan sudut yang banyak dan modelnya mau beda-beda, kita tinggal simpan saja ini dan kita cetak sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ini satu baris, contohnya yang ini satu baris. Kita pastikan di sini, atur untuk tingginya 20 cm. Oh, mohon maaf. Biar presisi kita kunci dulu untuk rasionya. Kita pilih 20 cm. Kita copy, kita tata supaya meminimalisir terbuangnya styrofoam. Nah, langsung kita bisa ekspor, simpan, convert, langsung kita cetak. Nah, untuk file aslinya yang kita akan jadikan database, kita bisa simpan, pilih file, pilih save. Kita tentukan untuk penyimpanannya di folder CDR. Kita kasih nama ukiran sudut. Kita save. Kita bisa keluar. Nah, kalau seandainya kita mau stok ataupun membuat sudut, kita bisa buka Corel Draw kembali. Kita buka file yang sudah tadi kita simpan. Kita copy file mana yang akan kita cetak. Kita rapihkan, kita atur, lalu kita cetak. Nah, mungkin sampai di sini untuk tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan terima kasih.